Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, alhamdulillah kita didudukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis semacam ini, majlis yang membuat diri kita merasa tenang, tentram karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hati kita bisa menjadi tenang dan tentram karena ada perantara. Perantaranya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengungkapkan dengan ungkapan yang apa ada di dalam hati beliau, kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana rahimakumullah, kalau saja kita yang duduk di masa sekarang ini bisa merasa tentram, bisa merasa tenang ketika mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kiranya dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka duduk langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan di atas kemuliaan bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anda bisa mendapati itu dalam kisah Hanzalah. Hanzalah menyatakan bahwa dirinya merasa munafik ya, ketika mendapati dalam dirinya ada dua keadaan. Datang buru-buru untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang keadaan dirinya. Maka Sayyidina Abu Bakar yang melihat beliau datang buru-buru tanya, "Apa yang terjadi wahai Hanzalah?" "Wahai Abu Bakar, saya merasa munafik." Ya. "Mengapa kamu katakan diri kamu munafik?" "Wahai Abu Bakar, saya ini kalau sudah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa seperti di surga sudah. Enggak kenal dunia sama sekali. Merasa tentram, tenang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingat dunia sedikit pun. Tetapi ketika pulang ke rumah mendapati istri dan anak-anak saya, barulah kemudian tersadarkan saya bahwa sekarang saya berada di dunia. Dan keadaan berbeda yang saya dapati ketika duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan istri saya dan anak-anak saya." Maka Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, "Kalau begitu aku juga munafik." Ya sudah, kita datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana rahimakumullah, keadaannya adalah mereka apabila duduk bersama dengan Nabi sudah lain, seakan berada di surga sudah mereka. Rasul di hadapan mereka dan menceritakan, mengisahkan, mengangkat diri mereka menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat mereka lupa kepada dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Hanzalah, kalau kamu tetap berada dalam keadaan seperti aku, seperti kamu duduk bersama dengan aku,
terus kamu tetapkan itu ada di dalam hati kamu sampai di rumah, maka niscaya kamu akan disalami oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahai Hanzalah, as-sa'ah fas-sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemakluman kepada Hanzalah, ya terkadang seseorang seperti itu hatinya, terkadang kemudian akhirnya berubah karena duduk bersama dengan keluarganya. Dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Hanzalah yang kita tahu ceritanya semacam itu, beliau itu adalah orang yang disebut sebagai ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa sampai mendapatkan keutamaan semacam itu? Sebab Hanzalah pada saat itu baru menikah dan kemudian sudah berhubungan dengan istrinya, dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan para sahabatnya untuk berperang, maka keluar ikut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan mandi junub saat itu. Maka beliau berperang dan akhirnya wafat di dalam peperangan tersebut. Maka didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata ruhnya dimandikan oleh para malaikat. Ruhnya dimandikan oleh para malaikat. Apa sebab gerangan? Biasanya para syuhada tidak dimandikan, tapi ini ruhnya dimandikan oleh para malaikat Allah. Maka ditanyakan kejadiannya semacam itu, ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang terhubung dan merasa tentram hati mereka ketika duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita lihat kisah Hanzalah tadi menunjukkan di satu sisi mereka merasa tentram, senang berhadapan dengan Nabi SAW, tapi mereka juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai menuduh dirinya sebagai seorang munafik. Sahabat Nabi duduk bersama dengan Nabi tapi punya rasa takut yang besar sampai menganggap dirinya adalah seorang munafik. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menganggap dirinya mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu menuduh dirinya dalam keadaan punya kekurangan. Maka kita dapati dalam kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman adalah seseorang yang disebut sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mendapatkan rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah saja, tidak kepada yang lainnya. Maka saat itu datang kepada Hudzaifah mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan nama saya sebagai orang munafik? Siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka heran Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, saya enggak bisa sebutkan, ini rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap enggak boleh saya sebutkan rahasianya Rasul. Dan kemudian Sayyidina Umar tetap meminta kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah sebutkan nama saya atau tidak? Wahai Umar, engkau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa masuk dalam kelompok tadi? Tidak. Ya, tidak ada nama kamu wahai Umar di dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau tidak hadir bersama Nabi, Nabi menghadirkannya. Anda bisa bayangkan, selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak hadir Rasulullah yang menghadirkan. Kisah daripada tentang masalah adab biawak yang bicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada seorang badui bawa biawaknya di hadapan Nabi SAW. Rasul kemudian menawarkan kepadanya untuk masuk dalam Islam. Kata badui tadi, saya nggak akan beriman kecuali biawak ini bicara. Orang badui ya, permintaannya hal-hal yang aneh terkadang di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi kemudian mengajak bicara kepada biawak tersebut, dan biawak itu bicara dengan bahasa Arab yang fasih, didengar oleh orang-orang yang hadir. Kata Rasulullah SAW, setelah kejadian itu beliau mengatakan, aku beriman. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar dan Umar pun beriman. Tidak hadir Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pada kesempatan tersebut dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kemuliaan bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bagian mencintai mereka. Jangan sampai kemudian meremehkan mereka, kemudian memberikan satu kritikan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai mereka dan bisa bersama dengan mereka, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. بسم المبارك محمد أنيس بن نبهان بن عبد الله البلخي. وبسم المبارك محمد كاظم بن جعفر العطاس. اللهم اجعلهما من طويل الأعمار، واجعل قدوم مبارك لأهله وأهلهما، واجعلهما بارا بوالديهما، واجعلهما قرة عين لأسلافنا الصالحين مطيعا لربهما، وقرة عين لأسلافنا الصالحين وعلمنا وطالبها وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الفاتحة. بسم المبارك فاطمة بنت محمد هادي بن عبد المطلب العطاس. وبسم المبارك عاتكة بنت يحيى بن محمد بن يحيى. اللهم اجعلهما من الطويلة الأعمار، واجعل قدومهما قدوم مبارك لأهلهما، واجعلهما بارا بوالديهما ومطيعا لربهما وقرة عين لأسلافنا الصالحين، واجعلهما من الصالحات القانتات والعابدات وعلمنا وطالبها وإلى حضرة النبي. الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.